Oke, selamat sore dan terima kasih buat teman-teman. Selamat datang di acara diskusi kita sore ini dengan tema bikin puisi lemesin aja. Mungkin dari kemarin teman-teman sudah sempat lihat ya di lini masa, di IG Story ataupun di Twitter, tema diskusi ini bikin puisi lemesin aja. Apa sih gitu ya maksudnya lemes? Gitu. Nanti itu hal yang kurang lebih bakal kita diskusiin. Dan mungkin aku pengen berterima kasih juga untuk teman-teman yang menyempatkan waktu di sore harinya yang bentar lagi akhir pekan nih udah mau selesai kerja atau mungkin sekolah harus istirahat tapi kok masih sih gitu nyempet-nyempetin masuk ke sesi diskusi soal sastra terus soal puisi lagi. Dan semoga aja ini pertanda baik ya bahwa sastra dan khususnya puisi memang masih seru atau mungkin makin seru atau enggak. Nanti kita akan diskusikan itu lebih banyak. Meskipun mungkin keadaan di sekitar kita makin macam-macam, yang aneh-aneh, makin banyak masalah juga yang lebih baru dan macam-macam lagi, gitu. Tapi rasanya kayak sastra ataupun puisi selalu punya tempat dan semoga justru bisa turut ikut menjawab atau mungkin paling enggak jadi ruang yang bisa untuk ini ya, jadi ruang yang juga bisa mengakomodir hal-hal yang dirasa mungkin berat di luar sana. Sebelum omonganku makin gak jelas, aku pengen bacain dulu tata tertib sehingga acara ini bisa jadi lebih asik dan juga aman buat kita semua. Sebentar ya, tata tertibnya di antara lain adalah semua audio peserta di Zoom room sore ini akan dibisukan, ya, kecuali dalam sesi tanya jawab dan diskusi nantinya. Dan juga mohon untuk tidak spamming ataupun berkomentar perihal sara, juga nulis komentar yang berulang-ulang gitu ya, atau mungkin trolling gitu ya istilah yang di internetnya gitu ya. Terus juga bisa terjadi peserta akan dipindahkan kalau memang itu terjadi ke ruang tunggu untuk sementara waktu. Lalu peserta juga akan bisa menuliskan pertanyaannya, dibolehkan di kolom komentar, atau boleh juga menyampaikan langsung kalau berkenan lewat mikrofonnya kepada moderator, nanti lewat aku, dan silahkan langsung aja nanya, gitu. Mic-nya dibuka. Atau juga bisa menekan raise hand, tombol yang angkat tangan, untuk bertanya langsung kepada pemateri, agar panitia juga nanti akan bisa menyalakan audio dan videonya jika memang mau menampilkan video. Lalu berikutnya teman-teman yang tidak memungkinkan hadir di Zoom dapat pula menyimak di siaran langsung maupun siaran ulang nanti di kanal YouTube-nya Gramedia Pustaka Utama. Jadi nanti akan direkam dan juga bisa disaksikan kembali. Dan di akhir sesi akan ada foto bersama. Jadi mohon di sesi ini peserta nanti akan diharapkan menyalakan kamera agar dapat ditangkap dengan baik jika berkenan. Oke. Sebelum kita mulai, aku juga akan memperkenalkan di sesi ini akan ada 3 penulis puisi atau penyair atau apa nanti mereka mau dipanggilnya apa kita tanya aja ya lebih nyamannya apa. Dan aku akan memperkenalkan dulu biodata dari ketiga penulis puisi kita sore ini ataupun narasumber ya. Yang pertama ada Gratia Gusti Cananya Rompas. Nah ini yang rambutnya warna-warni ya kalau di kamera, memulai karirnya dengan menulis lewat membentuk puisi komunitas Bunga Matahari, sebuah kolektif puisi daring di tahun 2000. Ini masih zaman warnet kali ya. Kini terlibat sebagai salah satu penyelenggara Pavilion Puisi, sebuah acara pembacaan puisi bulanan yang sejak pandemi dilakukan secara virtual, lewat Zoom juga nih kayak sekarang. Buku-buku kumpulan puisinya di antara lain ada Kota Ini Kembang Api, terbitan GPU 2016, ada juga non-spesifik, juga menulis kumpulan esai pribadi yang berjudul Familiar Masses and Other Essays, dan juga sejumlah karya terbarunya muncul di dalam antologi, di antaranya ada The Near and the Far, Volume 2 dari Scribe Publications, ada On the Relationships, ada juga Untitled 3 bersama Nuriki gitu ya. Dan juga ada To Let the Light In, an Anthology of Life and Death.
Dan juga yang terakhir ada Puandemik, ya, kumpulan puisi perempuan di masa pandemik. Dan Anya juga menulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Tuh, narasumber kita yang pertama. Jadi selamat datang buat Anya. Dan juga yang kedua ada Ratri Ninditya. Halo, Ninin. Ninin menulis puisi dan cerita pendek yang mempersoalkan ilusi pilihan kelas menengah dan beban ganda perempuan perkotaan. Ya. Apakah Ninin karena ini bisa disebut sebagai penulis urban? Nanti kita obrolin ya. Tulisannya terbit dalam buku Rusun Nothing, terbitan GPU tahun 2019, dan juga ada cerpennya yang juga diterbitkan dalam The Book of Jakarta, terbitan Koma Press 2020, serta di Kumparan Plus dan juga Vice Indonesia. Selain menulis, setelah menyelesaikan studi Magister Gender dan Cultural Studies di University of Sydney, Ninin juga kini bekerja sebagai peneliti kebijakan seni. Ya. Fokus penelitiannya Ninin banyak pada kerja afektif, hauntologi kebijakan. Boleh ditanya tuh ya nanti ke Ninin apa sih tuh, dan juga kebebasan berkesenian. Oke, itu yang kedua ya. Jadi selamat datang juga buat Ninin. Dan yang terakhir di sini ada Yosive. Nih, Yosive boleh dada-dada. Yosive menulis antara lain puisi. Karya-karyanya dalam bentuk teks, karya seni multimedia, atau pembacaan puisi telah tampil dalam video komedi British Council Tour The Pasar Santa, Akamsi X New Ricky, Vice Asia Comic Week bersama Sheila Roswita, Edinburgh International, semoga benar bacanya, Book Festival, dan di Joyland Music Festival nih, festival sebelum pandemi kemarin. Bersama Poem Modulation, kumpulan puisi pertamanya Yosi adalah Syair-Syair Sekedar Mengingatkan 2019, dan ia sedang menyiapkan karya berikutnya. Jadi ditunggu nih. Selamat datang buat ketiga narasumber kita. Oke. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke diskusi, kita akan menyaksikan dulu pembacaan atau penampilan puisi dari Yosive. Silakan Yosi. Terima kasih Mbak Fani. Jadi sore ini karena menghangatkan suasana gitu ya. Tapi aku belum hangat juga, jadi aku titip video sama tim untuk diputarkan. Jadi ini adalah puisiku dibawakan menjadi lagu oleh temanku. Silakan dinikmati. Dompet ini dompetku, tadinya dompetmu, sekarang jadi dompetku. Telah ku copet dari saku pantalonmu, telah aku jahit menyatu dengan hatiku. Dompet ini dompetku, tadinya dompetmu, sekarang jadi dompetku. Yang telah ku copet dari saku pantalonmu, telah aku jahit menyatu dengan hatiku. Agar debarku menyentuh pas fotomu, supaya citramu terekam abadi di ingatanku. Agar debarku memberi udara KTP-mu, supaya senyummu menjalar di nadiku selalu. Dompet ini dompetku, tadinya dompetmu, sekarang jadi dompetku. Yang telah ku copet dari saku pantalonmu, telah aku
bersatu dengan hatiku. Dompet ini dompetku, Oke, mungkin kita bisa kasih tepuk tangan virtual dulu buat apa tadi musikalisasi dari puisinya Yoshi ya. Mungkin Yoshi boleh ini juga kalau mau ada tambahan dulu Yoshi penutup. Oke, ya. Saya kasih sedikit lagu lagi deh. Oke. Kedengeran nggak tuh suaranya stringnya? Kedengeran. Oh ya, amatir soalnya. Isilah mangkokku, mangkok kosong ini, isi dengan dirimu, dirimu yang ku perlu. Isilah mangkokku, mangkok kosong ini, isi dengan dirimu, dirimu yang ku perlu, dirimu yang ku perlu. Ya begitulah kira-kira. Jadi yang barusan saya bawakan adalah judulnya Musik Pengiring Bubur. Kalau karya yang tadi dibuat lagu oleh teman saya namanya Unggul Karjono, asli bisa ditemukan di Spotify. Jadi ada beberapa teman bikin kompilasi puisi-puisi yang dijadikan lagu, antara lain Anya Rompas juga ada tuh beberapa karya yang lebih banyak dari aku malah. Dan kalau yang punya aku judulnya bisa ditemukan judulnya Dompetku dari Unggul Karjono. Aslinya judulnya adalah Dompetku dahulu adalah sajak dari copet introvert untuk korban aksi yang wajahnya mirip dengan mantan gebetannya. Kalau di buku saya ada di halaman 41. Waduh, nggak kelihatan ya bukunya. Invisible, kurang lebih begitu. Terima kasih. Yoi, terima kasih. Mari melanjutkan hari kita. Makasih. Terima kasih Yosi. Kita tadi bukunya nggak kelihatan, tapi mungkin tandanya teman-teman yang belum ada bisa beli ya. Masih bisa dibeli kan Yos? Masih ada di toko buku di Gramedia. Oke. Kalau gitu, kita masuk aja langsung ke sesi diskusi kita. Sini kita tanya jawab ya soal topik tadi, bikin puisi lemesin aja. Sini yang pertanyaan pertama dulu kali ya, buat Mimin, buat Anya, dan juga buat Yosi. Jadi pertanyaannya sebenarnya dari judulnya dulu. Yang pertama kan bikin puisi gitu ya, tanda tanya. Kan pertanyaannya itu, tapi depannya ditambahin kenapa. Kenapa sih bikin puisi? Gitu ya. Ini mungkin ke Ninin dulu deh. Boleh. Ke aku dulu. Oke. Saya udah nyengir-nyengir. Tadi nyengir-nyengir. Makasih teman-teman udah hadir. Buat aku apa ya? Langsung aja kali ya. Kalau bikin puisi itu sebenarnya tujuannya untuk mengakses ini perasaan aku sendiri dulu pertama-tamanya. Jadi kan kayaknya apa yang kita rasakan selama ini setiap hari hidup tuh gimana ya? Kadang ada hal-hal yang kita nggak pahami gitu. Terus kadang juga ada reaksi-reaksi dari orang lain karena kita yang juga nggak kita pahami gitu. Jadi aku ngerasa kepalaku cukup berantakan gitu ya. Dan aku perlu semacam
memvisualisasikan apa yang abstrak itu ke dalam sebuah tulisan gitu sih. Dan puisi adalah buatku format yang paling cocok ya buat menata atau malah justru membuat itu tambah berantakan gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Karena seringkali juga kayak dalam apa yang setelah aku tulis gitu ya, begitu aku mencoba untuk mengidentifikasi apa yang aku rasain gitu ya. Terus kemudian aku juga kadang menemukan perasaan-perasaan baru juga gitu. Atau bahkan emosi-emosi yang tadinya aku nggak sadari ada gitu kan. Jadi satu bentuk eksplorasi diri itu mungkin bisa dibilang kayak gitu juga. Terus aku inget juga nih, ada satu penulis gitu, namanya Ottessa Moshfegh gitu. Dia ini penulis novelis sama cerpen sih, tapi dia pernah bilang di salah satu wawancaranya gitu ya, fungsi seni kali ya secara luas, tapi aku mengartikan itu sebagai fungsi puisi gitu ya, buat aku adalah expanding consciousness. Okay. Gue kayak baru pertama udah sok berat gini, sok pakai istilah asing norak banget ya. Tapi expanding consciousness gitu, dan aku ngerasa itu pas banget buat ngegambarin kenapa aku nulis puisi gitu. Karena selain buat memahami diriku sendiri, mungkin juga untuk menemukan perasaan-perasaan lain yang tadinya juga luput dari kesadaran aku sebagai seorang manusia gitu ya. Dan terus kemudian ketemu dah tuh gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak di buku Rose Nothing, aku mengangkat tadi kayak di profile ngomongin ilusi kelas menengah dan beban aku sebagai seorang perempuan gitu, menyadari juga gitu jadinya dengan puisi yang aku tulis, menyadari posisi aku sebagai perempuan kelas menengah yang hidup besar di kota tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Ternyata banyak banget masalah yang aku hadapin, tapi juga nggak menghindari juga dengan penyadaran bahwa banyak juga masalah yang aku hasilkan gitu ke lingkungan sekitarku dan orang lain. Mungkin gitu dulu kali ya. Oke. Jadi justru jadi sadar hal-hal yang tadinya lo nggak sadar gitu ya, Nin ya. Oke, kita lanjut dulu nih ya. Ini dari awal udah ada beberapa. Jadi teman-teman aku juga bantu ini ya, kalau ada tadi jawaban-jawaban bisa dilihat di chat juga. Ini ada yang bertanya ya di kolom chat bagaimana. Nanti mungkin buat teman-teman co-host bisa dibantu kalau peserta mau tanya di kolom chat. Jadi udah bisa mulai nanya ya. Terus juga kalau nanti mau tanya lewat mikrofon, silahkan dikabari juga, nanti diberikan akses. Jadi thank you Ninin. Buat berikutnya, ini masih pertanyaan yang sama nih, kenapa bikin puisi? Buat Yoshive dulu. Silakan Yos. Mikrofonnya masih silang tadi. Gue pikir tadi mau dikasih ke Anya dulu, soalnya kan masih tarik nafas gue. Jadi justru biar gitu ya, biar ini tak terduga ya. Oke, jadi kalau gue tuh kenapa menulis puisi, karena membaca, jadi belajar membaca, belajar menulis, antara menulis format panjang, menulis format puisi dari sekolah dasar, sekolah SMP. Kenapa menulis puisi? Karena puisi yang gue baca tuh nggak menggambarkan suasana hati gue, dalam artian oke, gitu, ada kita belajar, kalau puisi Indonesia tentunya belajar puisi dari penyair masa lalu ya, tahun sekian sampai tahun sekian ya, kita bisa pelajari lagi. Dan tapi kemudian kalau menurut yang saya rasakan gitu, jadi kalau di zaman sekolah dasar dan sekolah menengah di Indonesia gitu ya, kalau di luar negeri aku nggak tahu, kalau di Indonesia tuh puisi itu identik kedua hal nih, cinta-cintaan gitu kan, naksir atau naksir teman atau siapa gitu ya, atau enggak dedikasi kepada guru gitu, bikin puisi dong buat kepala sekolah kita gitu, atau bikin puisi tentang ibumu, bikin puisi tentang ayahmu, atau enggak
satu lagi puisi buat negara gitu, mencintai negara Indonesia gitu, bendera merah putih dan sebagainya gitu. Dan ya bisa jadi saya punya perasaan-perasaan itu, ya bisa jadi ya. Tetapi ada juga banyak perasaan-perasaan lain yang tidak tergambarkan dari puisi-puisi yang aku akses di situ gitu kan. Nah, kemudian pada berjalannya seorang anak manusia yang zaman dulu dengerin musik tuh di radio gitu kan. Nah, di radio kenal tuh band, bukan band ya, musisi Indonesia atau berbahasa Inggris segala macam. Anak-anak saya dan teman-teman saya dengerin lagu rock gitu kan. Nah, ini kayaknya lirik-liriknya kok malah nyambung sama gue gitu kan. Nah, dari situ mulai tuh belajar menulis, mengungkapkan perasaan. Nah, misalnya mereka bercerita tentang masa remaja gitu kan, naik skateboard. Sedangkan kalau saya yang punya skateboard di sekolah cuma dua orang 3 orang gitu kan. Di daerah saya di Ciputat nggak ada yang main skateboard. Mungkin antara lain karena aspalnya jelek segala macam. Nah, terus mereka jalan-jalan ke ujung gang, minum bir gitu kan. Ya, kalau zaman SMP mungkin akses bir juga kurang. Nah, ya jadi kita bikin menuliskan kisah-kisah kita sendiri dengan versi sendiri. Ya birnya waktu itu diganti sama teh botol atau apa segala macam. Jadi dari situ mau belajarlah menulis puisi. Nah, lama-kelamaan seneng dan terus kemudian ketemu teman-teman yang mempunyai minat yang sama, antara lain waktu pertama-tama sama Anya, dan ya berproses deh kita saling belajar satu sama lain gitu, saling membaca terus ya menemukan bentuk masing-masing sih, kurang lebih begitu. Kenapa suka puisi? Oke. Dan kenapa bikin gitu ya? Jadi kenapa bikin gitu ya? Jadi ya. karena nggak nemu yang ini, jadi bikin aja gitu karena Iya, nggak ada belum yang ada. mewakilkan. Oke. Ya, thank you. Selanjutnya nih, Anya, kenapa nih? Oke, sejujurnya gue tadi sempat bikin catatan-catatan kecil ya. Oke. Apa namanya? Kalau gue nulis puisi itu karena ingin mengurai benang-benang pikiran dan perasaan yang ada di dalam diri gue. Tujuannya apa? Supaya gue lebih mengenali lagi gue itu siapa dan kenapa gue ada di sini gitu. Karena apa namanya melewati masa apa namanya dari masa kecil, masa pertumbuhan juga apa namanya ketemu Yoshi juga waktu itu udah mulai kuliah waktu apa ya kita satu kampus apa namanya gue merasa memiliki banyak kebingungan yang ingin gue keluarkan dari kepala dan hati. Nah, dan gue pengen apa yang gue keluarkan itu tuh mendeskripsikan semuanya sedekat mungkin dengan kenyataan. Nah, gimana caranya gitu? Yang paling mendasar adalah ya dengan bahasa. Kita kan menulis puisi ya pakai bahasa. Dulu gue lebih sering pakai bahasa Inggris. Terus kemudian apa namanya sebenarnya nih bikin bunga matahari, komunitas bunga matahari yang apa namanya tadi ada di bio gue yang dibacakan oleh Fanny gitu. Itu sebenarnya karena gue ingin lebih banyak menulis dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata ya seperti Yoshi bilang tadi gitu, banyak kok orang-orang yang punya ketertarikan yang sama gitu apa terhadap puisi. Karena di zaman itu ya ini ratusan tahun yang lalu puisi juga masih kebanyakan orang masih menganggap puisi kalau baca puisi itu harus kayak baca deklamasi gitu atau puisi itu harus berisi hal-hal yang melankolis gitu padahal kan enggak kita bisa menuliskan segala macam perasaan gitu kan baik itu perasaan yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan itu boleh kita ekspresikan sebenarnya di dalam puisi. Nah
tentu di awal-awal ketika gue mencoba melakukan itu gitu kan, ada yang gagal dan ada yang berhasil. Dan itu membuat gue makin penasaran justru gitu. Kayak gue kayak tadi gue bilang gitu, gue kan nulis tuh untuk mengenali diri gue sendiri. Jadi ketika gue menulis puisi, ternyata menurut gue nggak dapet apa-apa dari puisi yang gue tulis itu, ya gue coba lagi terus gitu. Mungkin makin dalam bertanya gitu ke dalam diri gue sendiri, dan lebih berani gitu, lebih berani menghadapi apa aja yang gue pikirkan, menghadapi see eye to eye gitu kan, dengan perasaan-perasaan yang berkecamuk di dalam diri gue gitu. Dan itu proses internal yang selalu gue lakukan, bahkan sampai sekarang juga. Nah, tapi di saat yang bersamaan gue juga melihat keluar gitu, meneliti kayak peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi di sekitar gue atau terjadi kepada gue gitu. Kata kuncinya sih itu tadi gitu kan, berani membongkar gitu, berani membongkar apa yang ada di dalam diri gue, dan juga berani membongkar apa yang gue lihat di sekitar gue. Dan itu semua ya akhirnya bisa dibaca di buku-buku puisi gue yang bisa didapatkan di sosmed gitu. Oke. Langsung linknya ada di bawah ya. Kan lemesin, kayaknya tadi serius banget. Linknya bisa nanti segera ada linknya ya. Maaf ya, gue kayak set the tone terlalu serius gitu ya. Salah lu, Van. Gak apa-apa kan lemesin, jadi on the process. Masih dalam proses. Oke. Jadi ya hasil olahan-olahan itu bisa dilihat ya di Kotain Kembang Api dan non-spesifik gitu. Sama mungkin kalau aku boleh nambahin juga gitu, kebetulan kan gue memang lahir dan tumbuh berkembang di Jakarta gitu. Dan secara alami puisi-puisi gue jadi mengandung elemen-elemen urban gitu. Karena itu tadi gitu. Pertama gue ingin mengenali diri gue sekenal-kenalnya gitu kan, sedalam-dalamnya. Kepingin juga mengenali kenapa peristiwa-peristiwa tidak mengenakan atau yang mengenakan terjadi di sekitar gue gitu. Dan itu semua terjadi di dalam space yang kita sebut kota gitu. Dan khususnya ini kota Jakarta lagi gitu. Dan oleh karena itu it's very natural kalau yang keluar di puisi-puisi gue adalah imaji-imaji urban, standar sih sebenarnya ya, kayak di dalam kafe, di dalam moda transportasi, di bahkan juga kayak misalnya ke rumah teman dan sebagainya lah, di jalanan gitu. Tapi ini keluar bukan supaya terdengar urban ya, tapi lebih karena ya itu tadi gitu kan, segala pikiran, perasaan, tempat di mana gue berada itu adalah bagian dari benang-benang kusut yang pengen gue ungkapkan. Oke, mantap. Jadi ini ya, jadi walaupun di puisi ini nggak harus tadi dari ketiga narsum ya, dari Anya, juga dari Ninin dan Yosi, bahwa ya puisi nggak cuma menye-menye doang gitu, nggak harus cinta-cintaan aja, jadi bahkan bisa tentu hal-hal yang ada di sekitar, baik kalau memang kita ada di kota ya, mungkin ada hal-hal yang urban yang akan tercermin di situ. Dan ini seru juga sih gitu ya, karena kan baru ada meme yang beredar gitu ya, bahwa ini diskusi sastra kayaknya lebih penting nih seolah-olah daripada kerusakan hutan, kekerasan seksual, atau masalah-masalah lainnya. Nah, itu mungkin bisa didiskusin apakah sebenarnya justru yang tadi Anya dan Yosi dan juga Ninin bilang gitu, sebenarnya hal-hal itu juga bisa loh masuk dalam puisi dan puisi. Jadi bisa dua arah gitu. Sebenarnya puisi bisa jadi medium itu juga gitu ya, untuk mengakomodir isu-isu yang ada di sekitar kita yang bukan tidak itu yang sangat penting itu. Jadi bukan bilang puisi lebih penting, yang mana lebih penting kayak gitu. Jadi menurutku menarik ya. Jadi kita
ini ya. Ini di kolom chat aku ke distract nih. Aku baca pertanyaan-pertanyaan yang udah rame. Jadi ini dulu ya, silakan teman-teman yang mau nanya langsung aja, tapi aku akan bacain dan dijawab sama para narsum kita nanti habis pembacaan puisi ya. Aku mau nanya yang kedua nih. Jadi kan di sini udah bikin puisinya udah terjawab. Terus yang berikutnya lemesin aja. Ini juga menimbulkan banyak pertanyaan kayaknya nih. Lemesin aja nih maksudnya apa sih? Gitu. Mungkin Anya dulu deh sekarang. Udah siap belumnya? Lemesin aja maksudnya apa? Gitu. Kalau buat gue, maksudnya ada beberapa hal ya. Pertama itu tadi mungkin menyangkut apa yang gue barusan share gitu, soal bahasa dan soal imaji yang masuk ke dalam puisi-puisi gue. Ya ini gue ngomong sebagai gue ya, gue tentunya tidak mewakili penulis-penulis lain gitu, apalagi Ninin dan Yoshi di sini gitu ya. Jadi buat gue lemes adalah ya itu tadi gitu, denger insting lo gitu. Pertama-tama itu sih, denger insting lo kepingin nulis apa. Dan kalau yang lo tulis itu ternyata beda dari yang orang-orang bilang di luar sana adalah puisi, it's okay. I mean, it's your work, not theirs. Dan mungkin karena gue menulis itu sebenarnya juga ada tujuan autobiografis ya. Jadi gue memang bisa dibilang mungkin selfish gitu, self-indulgent. I want to express myself because I have to and I need to gitu. Kalau enggak, gue bisa berantakan sebenarnya. Sebenarnya gue butuh banget nulis puisi. Jadi lemesin aja ya. Bukan berarti cuek, tapi justru kita embrace siapa diri kita gitu sebagai penulis gitu. Dan cerita-cerita apa, kisah-kisah apa, peristiwa-peristiwa apa yang ingin kita bagikan lewat tulisan-tulisan kita gitu. Tuliskan aja apa adanya gitu. Dan gue ini ya tadi balik lagi kayaknya ya ngomong bunga matahari gitu. Sebenarnya di komunitas bunga matahari yang waktu itu di zaman kita memakai nulis Yahoo Groups, social media zaman dinosaurus gitu ya. Nah, itu banyak sekali orang yang menulis dengan berbagai macam gaya gitu. Jadi, tapi problemnya di saat itu gitu. Puisi urban, puisi yang memakai bahasa sehari-hari tidak dianggap puisi. Jadi waktu itu ya puisi adalah puisi-puisi yang ada di koran gitu, yang ada di Kompas, ada di Tempo gitu. Jadi ini mulai masuk nih ke artian lemes menurut gue gitu. Okay. Yang menghambat kelemesan gue adalah sebenarnya para penentu selera di dunia sastra mainstream Indonesia gitu. Karena yang tersedia di toko buku ya puisinya itu lagi gayanya. Gue bukannya bilang nggak boleh ada gaya yang melankolis gitu, bukan itu sih. Tapi kalau semua yang mudah diakses, semua berbicara dengan suara yang sama, kan tidak menarik ya, dan tidak membuka wawasan, tidak membuka daya pikir dan daya kreasi kita gitu. Apalagi kalau kita ingin menulis, tentunya harus juga banyak membaca gitu. Dan waktu itu gue sih jujur sempat kayak merasa terkucilkan ya. Gila nih gitu kan. Masa puisi kayak gini semua sih? Berarti yang gue tulis bukan puisi, tapi ya kayak gue bilang tadi, gue cek aja, this is my work gitu kan. Nah, karena itu gue membebaskan diri gue juga untuk nggak selalu atau membebaskan diri gue untuk nggak memakai kata-kata indah yang puitis gitu. Terutama ketika memang puisi atau ekspresi yang ingin gue keluarkan
tidak membutuhkan kata-kata yang indah gitu. Justru memakai kata-kata yang keras gitu, atau bahkan sehari-hari dan sangat sederhana. Gitu sih. Oke. Jadi ini ya, salah satunya tadi dari bahasa gitu ya, kalau dari Anya. Terus gimana ngekspresiin perasaan itu justru nggak harus selalu pakai kata-kata tadi yang puitis gitu ya, pakai tanda kutip gitu, atau tadi ada yang jawab juga liris di chat gitu ya, ada Rahmat yang dijawab gitu. Nah, jadi kita lanjut dulu nih ya, sebelum ini ke Yosi dulu deh. Kalau dari Yosi, kenapa sih Yos emang apa yang dilemesin Yos? Yang dilemesin ya, kalau menurut saya sebagai puisi kan ada dua sisi ya, penulis dan pembaca. Kita sebagai individu yang membaca, yang melemaskan diri dalam artian banyak baca ya, dan nggak terpaku sama penulis itu aja, atau gaya itu aja, dalam artian Indonesia tuh ini klise banget gitu, ratusan juta orang gitu. Kenapa dari sekian jumlah orang latar belakangnya beda-beda dong, dan apalagi dengan perbedaan kultur, bahasa daerah dan sebagainya, bahasa slang zaman sekarang tiap daerah aja beda-beda lagi gitu kan. Menurut saya itu jadi makin memperkaya pemikiran kita, cara kita menyampaikan sesuatu, diksi, pilihan kata-kata, dan itu mestinya jadi memperkaya, jangan jadi kita berkarya jadi itu aja, itu dari pembaca. Nah, untuk menulis ya itu bagaimana kita mencoba hal-hal baru gitu kan, dan ini dua sisi koin yang berbahaya, kayak sebodoh teing apa kata orang sih, dalam artian kalau ya sebenarnya gini, kayak kalau kamu suka acuanmu adalah penyair tahun 20 sekian gitu ya, terus nyaman menulis gaya gitu, ditulis aja begitu. Kalau misalnya suka yang periode lain, ya jalanin aja begitu, jangan. Tapi kalau untuk menemukan hal baru gitu ya dari hal-hal yang sama kan kayaknya impossible gitu ya, kalau dibilang apalah banyaklah Albert Einstein atau siapa ngomong, kalau melakukan hal-hal dengan cara yang sama ya hasilnya sama juga gitu. Nah, sebagai penulis kalau mau mencari perasaan baru, gaya-gaya baru ya banyak bereksperimen ya. Bener kalau banyak baca, atau malah nggak usah baca sama sekali, dalam artian jangan baca satu buku doang atau satu sumber doang gitu sih, memperkaya hasanah kalau menurut gue. Dan gitu sih kurang lebihnya begitu. Karena apa ya, nah itu sih kalau lihat di ini ngomongin tataran penyair ya, puisi gitu ya, kalau kita nyebrang sedikit deh kayak ke bahasa Inggris gitu ya, kalau kita banyak baca tuh kok bisa ya eksperimen mereka gitu terhadap puisi bisa seliar itu, sebenarnya ya bisa-bisa aja asal dicoba dan dilakukan gitu kan. Nah itu mungkin yang kadang-kadang orang yang menganggap puisi itu tadi liris apa melankolis atau malah harus patriotik dan sebagainya, itu jadi kayak udah ada pakem-pakem tidak resmi tentang puisi. Dan sebenarnya kan kita bisa ngomong, misalnya kita dalam perasaan melankolis, kita bisa ungkapkan dengan cara yang tidak biasa gitu. Ataupun juga kita merasa tidak puas dengan
kekuasaan yang ada saat ini bisa juga disampaikan dengan cara yang lain, dan puisi itu menurut saya juga pilihan. Kamu mau ngomong lantang gitu atau mau ngomong, kalau menurut saya kalau terlalu lantang kadang-kadang jadi nggak seru ya. Dan kadang-kadang bisa juga ngomong sesuatu yang penting dengan kode-kode yang bisa dipakai gitu, diksi atau pilihan referensi yang kita tahu sih, kurang lebih begitu. Oke, jadi tadi kalau Yosi juga mengaminkan kata-kataannya juga gitu, tapi juga menambahkan bahwa ya coba lemesin dalam arti ya luasin lagi tuh, coba lihat-lihat yang lain gitu ya. Nggak hanya itu loh gitu. Mungkin bisa coba-coba, bahkan nyoba tadi kalau kata Yosi penyair 1920-an, stylenya boleh tuh dicobain gitu di konteks 2021 sekarang. Kayak berikutnya Ninin nih. Silakan Nin. Tadi kenapa sih emang apa yang perlu dilemesin gitu? Iya, mungkin kalau aku tuh datang dari background yang agak berbeda ya sama Anya dan Yoshi gitu. Jadi aku belajar puisi tuh di komunitas ya. Udah di komunitas Bunga Matahari dulu gitu. Jadi aku tidak terlalu mengenal bentuk-bentuk puisi yang bisa dibilang pakemnya pakem lama gitu. Jadi aku mengenal puisi itu sebagai bentuk interaksi juga gitu. Bentuk kita ngobrol sama orang lain gitu, sama teman-teman kita di puisi, terbiasa untuk berbalas puisi gitu ya, membalas satu statement dengan statement lain. Dan juga yang aku pelajari waktu ada di komunitas tersebut adalah bahwa semuanya tuh nggak takut gitu, nggak takut untuk dijudge. Dan itu kayaknya hal yang sekarang ini jadi hilang gitu, agak hilang karena buat aku sendiri ya. Jadi buat sebagai pengalaman aku, kita sudah sangat intens dengan sosial media, mungkin banyak di antara kita yang punya banyak follower, terus mungkin banyak di antara kita yang sudah membentuk citra-citra tertentu untuk follower kita gitu ya. Jadi makin takut gitu loh, makin kesini tuh kalau penjara aku gitu ya, apa yang membebani aku dan bikin aku nggak lemas adalah makin takut untuk mengungkapkan sesuatu gitu, takut salah, takut dijudge, takut di-cancel gitu ya. Dan menurut aku itu yang jadi penting pas aku mempelajari puisi gitu ya, bersama teman-teman gitu, bukan dari institusi pendidikan yang formal. Aku jadi kenal gitu bahwa ya lo tulis aja apa yang lo mau gitu ya. Lo bahkan bisa nulis aja hal-hal yang yang sebenarnya perasaan lo nggak pengen ngomongin itu, tapi keluarnya itu terus dikeluarin aja gitu dan dibacain di depan orang-orang dan semuanya apresiatif banget. Itu langka banget sih sekarang gitu ya. Aku beberapa kali aku juga berusaha untuk ngeliat gitu beberapa komunitas lain yang sekarang mulai ada, pavilion puisi misalnya, atau kemarin aku diajak untuk bergabung dalam komunitas puisi Asia Tenggara gitu ya, yang sebenarnya apapun yang dibaca jadinya diapresiasi banget gitu, dan benar-benar tuh moderator komunitas ini melakukan kerja emosional yang besar banget untuk memastikan bahwa setiap kata gitu yang terucap dari penyairnya itu dihargai gitu dan diapresiasi. Nah, jadi buat aku lemesnya itu adalah aku ngelihat puisi itu bukan sebagai sesuatu yang diam, sesuatu yang fix gitu, tapi sesuatu yang terus berubah dan bergerak gitu. Makanya mungkin juga aku seneng banget gitu kayak ketemu Fanny gitu, yang yang sangat giat untuk mengeksplorasi puisi itu pakai misalnya dimasukin ke dalam aplikasi digital terus dibacain oleh Van, gimana Van namanya, text to speech itu puisinya Ninin juga gitu kan, jadi text to speech lah. Terus misalnya Yoshi suka bikin video, bahkan dulu aku inget banget Anya di 2007 itu sudah bikin puisi yang nyambungin bunyi dan kata-kata di blog gitu. Jadi ada juga tuh pengaruh medium itu ya. Jadi sosial media mungkin agak membawa pengaruh negatif, tapi beberapa medium-medium lain sebenarnya, bahkan sosial media sendiri gitu ya, kalau kita nggak
nggak malu untuk pakai TikTok aja buat berpuisi, itu bisa banget kita gunakan buat eksplorasi gitu. Boleh di-share nih TikToknya apa? Nggak punya. Ditunggu ya. Jadi kan kita bisa pakai semuanya gitu ya. Jadi luas aja dalam menyerap apapun perubahan yang terjadi di sekitar kita kan. Kalau buat aku ya, misalnya dulu pekerjaan aku sebagai seorang copywriter agency, aku nyerap aja tuh cara bicara copywriter itu yang nyampurin bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terus aku taruh aja di puisi aku gitu kan. Bahasa Inggris gue jelek, bodo amat, pokoknya ya itu adalah cara gue berbahasa di dalam pikiran gue dan di dalam tulisan ini, sehingga aku nggak ragu untuk masukin itu. Kemudian juga misalnya kita bikin kayak game gitu ya, puisi dijadiin permainan, bikin misalnya apa tuh yang kayak setiap orang menyebutkan satu line terus nanti digabungin jadi satu, atau kayak bahkan yang namanya Oulipo itu pakai rules yang sangat justru sangat mengikat banget, sehingga mengeksplor yang dieksplorasi itu justru bukan perasaannya yang keluar, tapi justru kemungkinan apa yang terjadi gitu ketika lu misalnya menulis puisi tanpa huruf A. Bayangin puisi Indonesia tanpa huruf A itu susah banget gitu kan nggak mungkin, nah kayak gitu. Jadi kayak buat aku, selain untuk aku mengeksplorasi diri, tapi juga aku belajar gitu ya, belajar untuk berkomunikasi gitu kali ya tepatnya. Dan aku setuju tuh kayak self indulgence-nya Anya, aku sangat kayak gitu untuk bikin puisi yang bukan autobiografi. Buat aku masih berat banget karena kayaknya belum sih, kayak skill gue belum sampai situ gitu. Tapi kayaknya juga nggak boleh menutup kemungkinan sama eksplorasi kayak gitu, bikin misalnya puisi yang sci-fi spekulatif gitu kan. Itu juga hal-hal yang sangat menarik buat aku yang sekarang baru tahu gitu ya, ada puisi spekulatif untuk dipelajari. Jadi kayak nggak diem tapi bergerak terus, dan hal yang udah dicetak di buku terus kan bisa jadi banyak hal lain gitu, bisa jadi puisi, bisa jadi musik, bisa jadi apalah gitu. Terus abis itu ya bahasa-bahasa yang vernacular itu ya, logat-logat daerah, bahkan bukan logat daerah dalam arti yang kita pahami logat ke-Betawi-Betawian atau misalnya kalau dalam konteks Jakarta, tapi juga logat yang emang kita bicarakan sehari-hari sama teman-teman kantor gitu kan, sama teman-teman di mana lah, teman pergaulan, disko lah, apa gitu kan, maksudnya bahasa yang lo omongin kalau lo lagi misalnya mabuk gitu. Tapi ya hal-hal kayak gitu kan masuk aja semuanya, karena tadi ya kenyataan itu sangat harus masuk gitu kayaknya buatku juga gitu dalam puisi. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi Ninin bilang bahwa bahasa ketika mabuk gitu ya, atau bahasa anak-anak Betawi zaman sekarang. Nah itu lagi bahasa anak-anak Betawi dan bahasa orang tua Betawi berbeda gitu. Banyak slang yang dipakai, apapun lah bahasa ini. Betawi sebagai contoh aja, bahasa di Malang atau di Bandung yang gampang disebut lah ya. Dan itu kalau menurut saya dengan kenyataan yang terus berubah gitu ya, kenapa membuang-buang waktu, buang-buang karya kan? Why you waste your work di tulisan, khususnya kita ngomongin puisi, tidak dimasukkan kenyataan-kenyataan itu. Jadi kayak, nah itu apa yang kita buat saat itu gitu kan, kita lihat lagi misalnya 5 tahun lalu saat ini Back to the Future ya, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu udah, oh iya pada saat itu ada kejadian ini ya, ada kenyataan seperti ini yang kita udah tidak rasakan lagi, kayak misalnya iya benar. Jadi kayak journaling gitu ya, Yos. Iya, maksudnya jadi kalau mungkin perbedaan saya mungkin dengan Anya misalnya di non spesifik gitu ya. Autobiografi saya tentu saja autobiografi juga, cuma cara dengan pengaruh yang berbeda, dengan perasaan dengan tipe pribadi yang berbeda.
cara menulisnya tentu saja berbeda gitu. Dan kayak misalnya ada sebuah puisi saya yang judulnya di sebuah disko tua gitu kan. Saya nulis gitu kayak saya besar di zamannya Debbie Sahartian gitu ya, dengan kamus binanya itu gitu kan. Saya pakai tuh salah satu kata-kata beliau yang sering dipakai tuh, Akika disindang gitu. Terjemahannya aku di sini. Itu ditulis juga zaman sekarang jadul banget nih bahasa gitu kan. Bahasa yang dipakai di sebuah masa itu ketika tidak dicatat ya bisa hilang. Dan tentu mungkin jadul bahasa tadi gitu ya Yos, bisa jadi jadul tapi sebenarnya sekarang masih dipakai juga misalnya sebagai language yang dirasa aman gitu ya, bahasa yang dirasa aman untuk teman-teman komunitas LGBTIQ misalnya gitu ya. Masih digunakan jadi bahasa yang orang kalau dengar jadi nggak ngerti kalau sekarang tuh gitu. Jadi mungkin sebuah kata yang sama dipakai diucapkan dengan cara yang sama pada masa lalu artinya apa, zaman sekarang artinya apa gitu. Betul. Kan banyak sekali seperti itu. Jadi kayak ada, kita tahu juga ternyata digunakan lagi tapi mungkin dengan tujuan yang lain gitu ya, atau udah lebih banyak lagi yang pakai, atau mungkin justru lebih banyak tapi nggak kelihatan kayak gitu. Iya bisa ya. Ini makin ini ya, maksudnya pertanyaan berikutnya sebenarnya kan tadi kenapa perlu dilemesin. Ini yang teman-teman juga udah banyak tanyain nih buat Anya, Ninin dan Yoshi. Memang gimana sih cara lemesinnya gitu ya? Itu kayak pertanyaan yang penting. Tapi sebelum dijawab, kayaknya kita mau nonton dulu nih pembacaan puisi dari Ninin ya. Jadi nanti teman-teman siapin jawabannya, tapi Ninin bacain dulu. Silakan Nin. Oke, ini aku nggak pakai multimedia gitu sih ya. Pakai Zoom aja ya medianya. Pakai Zoom aja. Tapi mungkin ini buat aku puisi ini puisi cinta gitu. Jadi tadi kayak kita ngomongin apa puisi nggak boleh menye-menye gitu ya. Gue banyak nulis puisi cinta. Puisi cinta tuh ya Allah, tulisan gue apa? Cinta-cintaan juga nih. Misalnya kayak gini. Judulnya Multitaksi Multivibrasi. Sulitnya merasakan begitu banyak perasaan dalam waktu bersamaan. Kamu yang tidak perhatian, kamu yang suka pelihara ikan, kamu yang tidak selalu ada, kamu yang nyangkut di kepala. Deposito print at bunga progresif, bunga tinggi, dana fleksibel, promosi bundling, kartu kredit infinite. Apakah wajah penuh inflasi ini membosankan untukmu? Kecap manis, kecap pedas, kecap emas, kecap peduli. Apakah suatu hari kita bisa punya apartemen? Ya, tuh satu. Puisi cinta gue. Terus ini ya, soal mengejar karir ceritanya. Kayak bikin anxious banget dulu pas masih jadi copywriter. Ambisi. Muka muram dalam selajur jalan Asia Afrika, beres-beres, sampai kempes. Ketawamu 3D Dolby Surround Sound. Ups, ada Shopee. Musikmu enggak. Sebetulnya aku suka WC barunya, lantainya putih, nggak memantul ke punyanya tetangga. Aku juga suka sofa pribadiku, jendela berpemandangan kota, laci kerja berbusa, lemari dari cork, quarks. Kerja di sini itu quirky, bukan quirky, sayangnya. Dull and brownie. Aku mau yang lain, supaya bisa jadi superstar. Ambition. Ambition di kakiku, aku kenakan seperti sepatu hitam anak sekolah negeri. Terpaksa beli, terpaksa punya. Nah, terus abis itu yang ketiga, karena sudah mau menyambut tanggal gajian ya, jadi aku bacakan satu puisi berjudul 25. 25 juga pernah di ini ya, dialih mediakan sama Yoshi waktu itu. 25. Nanti mungkin Yoshi boleh share linknya ya.
Dunia ini terkutuk. Dan semua orang adalah pecandu. Tanggal 25, waktunya pesta. Pesta apaan ya sekarang? Kasih ini dulu, kasih reaction party langsung nih. Pas hari Jumat juga ya. Ini tadi yang Ninin bacain tuh bisa jadi apa ya? Menurutku kayak salah satu lemes banget gitu bahasanya ya. Tadi ada kalau katanya sponsor by Shopee, mungkin perlu dicari tahu juga. Jangan Ninin emang di endorse sama Shopee gitu. Menulis puisi itu. Terus tadi mungkin Yosi juga boleh share. Yosi kalau nggak salah ada di YouTube tuh yang udah dialih mediakan. Puisinya Ninin yang 25. Boleh banget, boleh banget. Silakan. Okay. Sebenarnya ya nyebutin linknya susah ya kalau di Zoom gini ya. Silakan dicari aja di youtube.com ya. Okay. Nama beliau Ratri Ninditya. Angka 2 dan angka 5 gitu. Silakan dicari. Mudah-mudahan keluar di video yang aku buat beliau. Channelnya Yoshife kan? Channel apa ya lupa aku. CNN apa? Nanti keluar lah ya. Oke. Jadi thank you Ninin untuk tadi berapa ya? 3 puisi ya Nin ya? Nyoi. Nih kita udah banyak pertanyaan sebenarnya nih ya. Cuma sebelumnya kita perlu jawab dulu pertanyaan terakhir yang sebelum pembacaan tadi. Gimana sih sebenarnya? Ini kalau teman-teman ada yang udah nanyain juga gitu caranya biar lemes nulis puisi itu kayak apa? Kita keliling dulu nih ya. Dari siapa ya? Mungkin dari Yoshi dulu deh sekarang. Silakan Yoshi. Coba diulangin lagi pertanyaannya. Gimana cara lemesinnya Yos? Tadi kan lebih ke kenapa emang perlu dilemesin. Nah ini kalau sekarang mungkin kayak share ke teman-teman dan teman-teman juga udah banyak yang nanya di chat. Kira-kira kalau dari lo sendiri gimana caranya? Tulis aja dulu sih kalau misalnya punya ide gitu ya, tulis aja. Terus ketika suara hati lo bilang ini puisi bukan ya, lo udah ngabisin waktu berapa detik untuk mikir gitu. Padahal lo bisa meneruskannya sampai selesai gitu. Ini puisi atau bukan? Kalau udah jadi itu puisi sih menurutku. Apa yang kamu tulis adalah puisi karena hidup kita adalah puisi. Oke. Ini Asal, ini ya kayak kemarin ada meme juga kayak orang Indonesia kalau mau ngeteks kangen typing delete. Jangan-jangan bisa juga tuh nulis puisi gitu ya, ada typing delete. Yo, bisa. Dan proses panjang typing delete itu adalah sebuah karya tersendiri menurut gue karena ya semua masing-masing orang punya gayanya, punya caranya tersendiri. Apa ada yang senang mengendapkannya bertahun-tahun, bikin karya yang tidak selesai dalam 3 bulan. Ada juga yang apa yang dipikirkan langsung diselesaikan aja gitu. Ada yang mengumpulkan ide, wah aku naik sudah selesai PPKM, aku naik metro MRT lagi gitu kan, klik Peduli Lindungi, itu ada sebuah ide puisi. Terus lihat di perjalanan sesuatu apa gitu ya, ya maaf karena cerita ide saya MRT karena kebetulan rumah saya 1 kilometer dari stasiun MRT, jadi emang ide yang gampang diambil gitu kan. Itu ada sebuah ide, dan catatan harian lo dalam puisi lo itu unik dalam sesama penumpang aja pengalamannya beda-beda gitu kan. Ada yang lihat hal-hal yang lo nggak lihat. Ada tukang sekoteng lewat di depan rumahmu gitu kan. Dia pakai lampu minyak atau apa, itu pengalaman sehari-hari adalah sesuatu yang layak dicatat sih, dan menjadi
ide-ide puisi yang baik menurutku. Oke. Jadi tulis aja gitu tadi ya. Yo. Pertanyaan paling jawaban Yosi paling cepat tadi itu. Tapi tadi contohnya bisa MRT gitu ya, tukang sekoteng. Ini berikutnya kita ke Anya dulu deh. Ya, mungkin ini ya. Pertama-tama kalau gue mungkin punya 2 poin untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama adalah menyambung seperti yang Yoshi bilang tadi. Carilah sesuatu yang dekat dengan dirimu. Dan ini juga kenapa gue ngomong gitu, karena ya di latar belakangnya juga gue sebagai penulis yang autobiografis gitu kan. Gue selalu mencari ide-ide gue gitu kan, hal-hal yang ingin gue keluarkan lewat puisi itu sangat dipengaruhi sama apa yang terjadi di dalam dan di sekitar gue. Dan itu untuk mengetahui itu, gue juga memang ada perjalanan yang harus gue lewati. Dan ngapain aja tuh di perjalanan itu, mungkin yang teman-teman di sini ingin tahu gitu. Singkat aja sih sebenarnya ya, kenali dirimu, kenali kenyataanmu gitu. Itu karena coba mungkin itu dipikirkan, dan setiap orang pasti punya jawaban yang berbeda, dan itulah keindahan puisi kalau menurutku gitu. Jadi tuliskanlah kenyataanmu, karena kami dan teman-teman juga bilang, kalau tadi Yoshi bilang puisi hidupmu adalah puisi gitu. Kalau ketika ini juga ada kata-kata yang selalu aku ucapkan karena sering ngobrol sama teman-teman di sini, Ninin dan Yoshi dan juga Fani gitu kan. Puisi itu adalah kenyataan. Seperti yang tadi gue bilang, gue mengulang-ulang diri gue sendiri ya. Tapi pertama-tama itu sih, kenali dulu kenyataan lo. Dan itu bukan perjalanan yang sebentar. So be patient gitu kan. Dan kedua juga kalau menurut gue adalah buka referensi lo gitu. Ini gue mungkin bicara dari seseorang yang privileged, dalam artian gue memang belajar sastra gitu. Nah, karena itu gue mendapatkan kesempatan untuk membaca begitu banyak jenis puisi gitu, di tradisi puisi berbahasa Inggris khususnya. Dan dari situlah referensi-referensi gue lebih banyak datang. Bukan berarti gue nggak terpengaruh sama penyair-penyair atau penulis-penulis di Indonesia ya, tapi memang ya karena gue mengambil pendidikan puisi, pendidikan sastra Inggris gitu. Jadi gue memang banyak terpapar, dan ya tradisi sastra Inggris kan sudah jauh melebihi panjangnya, periodenya itu sudah jauh melebihi apa yang ada di tradisi sastra Indonesia. That's not fair sebenarnya. Tradisi ketika negara ini udah disebut Indonesia, karena banyak sekali tradisi tradisional yang masih harus kita pelajari juga ya. Anyway, maksud gue adalah kita harus memang membuka diri sih. Gimana sih lemesin? Pertama dengan mengenali diri tadi yang kayak gue bilang, kedua dengan membuka diri gitu. Dan berani mencari referensi-referensi yang di luar comfort zone lo gitu. Misalnya sekarang banyak puisi urban. Kalau lo nggak mau nulis puisi urban, ya nggak apa-apa. Cari aja yang gaya yang lain gitu kan. Atau justru sekarang yang menurut gue lucu adalah, dulu puisi urban nggak seksi gitu, tapi sekarang seksi banget. Bahkan yang dulu pernah marahin gue dan suami gue Mikael gitu,
ngapain sih lo nulis tentang Jakarta terus gitu. Kalau nggak salah dia ngomong kayak gitu. Tahu-tahu nulis puisi dengan judul mengeluarkan kumpulan puisi dengan judul salah satu landmark di Jakarta gitu. Oh, okay. Jadi cari ya landmarknya ada apa aja sih? Nah, apa namanya? Jangan buat pertama lo harus ini dulu deh. Lemesin diri lo. Lemesin diri lo, live a good life. Good life dalam arti lo memang menikmati apa keseharian lo, menikmati juga kesedihan lo bahkan. Apa namanya? Menggali, mencari tahu apa yang lo rasakan, apa yang lo pikirkan, apa yang lo konsumsi, baik itu makanan maupun budaya pop gitu. Coba dipikirkan gitu. Apa namanya, mana yang membuat lo tergerak gitu. Dan I can go on and on and on gitu. Coba juga cari apa ya, saat-saat kira-kira bisa eksperimen apa ya gue dengan bahasa gitu kan. Kalau gue dari tadi pokoknya key messages-nya bahasa gitu. Kalau menurut gue bahasa itu sangat luas, dan apa namanya, di dalam puisi EYD itu bisa lo buang jauh-jauh gitu. Lo tulis aja, bahkan mau Puebi sekarang ya. Aduh, udah gila, boomer banget gue. Apa tuh Nin? Nin lagi. Puebi ya kalau nggak salah sekarang. Apa? Ya, kalau nggak salah Puebi ya disebutnya sekarang. Alright, okay. Whatever that is, ya, makanya buang aja. Ya. Gila, gue nggak bertanggung jawab banget sih. Ini penulis. Itu aja, intermezzo. Enggak, lo harus pakai bahasa lo, bukan dipakai bahasa. Itu sih. Nah, itu dari tadi gue pengen nyari. Iya, pakai bahasa lo. Jangan lo dipakai sama bahasa ya. Lo nulis puisi. Oke, that's it. Keren terakhir itu ya. Pakai bahasa bukan dipakai. Dan apa namanya tadi juga hanya nekenin kenyataan gitu ya, dan diulang-ulang terus kayak bilang, bahkan ketikanya juga mikir kayak ini gue ulang-ulang, tapi ya mungkin itu part of lemesin juga ya kalau dalam proses nulis puisi ya, mungkin ketika kita ngulang-ulang sesuatu ya itu harus diulang kali gitu ya. Yes, jadi ya ini sambil ke Ninin boleh nih ada tambahan juga nih Nin, ekstra, jadi nanti teman-teman lain juga boleh jawab. Tadi ada pertanyaan gimana sih, kan tadi bilang kita jujur misalnya pakai kata-kata kita sendiri, nggak harus, kalau emang nggak bisa puitis misalnya, mungkin nggak ngerasa itu kita banget ya, nggak harus kayak gitu. Tapi ini pertanyaannya gimana sih cara bisa bersembunyi dalam kata-kata, dan kadang kan diksi yang kita pilih untuk ditulis ini maknanya terlalu apa adanya, padahal kita mungkin malu gitu kalau terlalu apa adanya, terus kita pengen bersembunyi. Dan kalau ingat kata-katanya almarhumah Tuti Harati gitu kan ya, puisi bisa di tempat sembunyi juga gitu. Nah itu gimana nih? Jadi Ninin jawab sekalian gimana cara lemesin dan gimana tuh Nin kalau kayak gitu. Bentar teman-teman yang lain juga silakan sambut. Susah ya. Pertanyaannya nggak lemes ternyata. Ya. Kalau kata Bu Tuti kan ada antara tuh, kata kuncinya kan antara menyingkap dan sembunyi gitu ya, kalau salah. Antara sembunyi dan jati diri or something. Antara itu emang selalu jadi area yang menarik juga sih ya buat dieksplor, dan emang tadi proses gitu buat aku benar banget ya. Lemesin tuh tadi kayak kita ngomongin bahwa bahasa itu fluid dan puisi adalah satu bentuk yang sebenarnya paling bisa mengakomodasi apapun yang ingin disampaikan lewat bahasa dan cara apapun gitu, sehingga justru itulah kesempatan kita untuk bebas bereksplorasi gitu kan. Dan prosesnya itu emang panjang ya, dan kadang menyakitkan gitu. Kadang kita harus dihadapkan dengan kenyataan yang kita pendam sendiri, tapi kok keluar di situ. Kadang orang membaca puisi kita dengan cara
tertentu yang terus anjir padahal kan gue maksudnya mau nyembunyiin itu tapi ngehin dikit dia tahu gitu kan. Tapi kayaknya buat aku gimana ya kalau ngomongin lemesin aja tuh ya mungkin yang dari tadi yang udah aku jawab gitu ya. Jadi jangan khawatir lah gitu akan pakem-pakem atau apa karena tadi bahasa tuh senjata cuy. Celah. Bahasa adalah senjata loh gitu dan emang harusnya dipergunakan untuk apa ya mewakili apa yang ingin lo perjuangkan apa yang ingin lo perjuangkan gitu kan apakah itu perasaan yang paling genuine dari lo, apakah itu perasaan yang paling lo pengen sembunyikan terus emang pengen disembunyiin, maksudnya anything, apakah itu ketidakadilan yang lo alami, yang orang sekitar lo alami, everything can go into a puisi gitu kan. Dan kalau soal eksplorasi comfort zone ya aku rasain banget gitu kan. Biasanya kan gitu ya, habis kelar satu puisi kita ngerasa gue kayak nggak mungkin nih kayaknya gaya tulisan gue ini kayak menjemukan banget ya, itu gue rasain sendiri gitu ya. Gimana caranya supaya bisa keluar dari situ gitu. Tapi ternyata ya memang ketika kita menjalani kehidupan terus kehidupan kita berubah terus itu otomatis gitu, karena selama kita jujur aja pas nulisnya dan mengekspresikannya ya itu keluar aja sendiri gitu. Ternyata berubah gitu, yang kukira tidak akan berubah ternyata kata orang, teman-teman yang baca, oh ini berubah gitu, ada perubahannya, oh gitu ya gitu. Dan kalau dari aku sendiri juga aku tuh suka ini mungkin lebih kayak tips praktis gitu ya. Aku suka baca jurnal-jurnal di website gitu, jurnal-jurnal sastra gitu, yang kayak beneran buat aku ketika baca tuh ngeksplorasi feels banget ya, bahkan dalam bentuk cerita pendek gitu. Tapi apa yang dieksplor tuh kayaknya di jurnal-jurnal itu tuh kayak emang tentang feels gitu, dan tentang menghadirkan perasaan atau itu consciousness yang baru gitu, yang lo nggak kenali gitu. Ketika baca itu lo nggak kenalin gitu. Dan menurut aku puisi yang paling menarik adalah ketika itu bisa dihadirkan. Satu, ketika itu relevan buat hidup lo gitu. Tapi juga kedua, ketika ini ada kayak semacam perasaan yang nyinyi gini nih, yang kayak gue nggak pernah ngerasain sebelumnya. Dan ketika itu gue baca, itu menurut aku jadi puisi yang berhasil gitu sih. Apalagi ya? Itu dulu kali ya. Silakan dilanjutkan. Tadi mungkin yang pertanyaan tambahannya tuh tadi, karena kadang-kadang diksi yang kita pilih buat ditulis tuh maknanya terlalu apa adanya. Jadi kalau tadi bagian yang gue tangkap dari Ninin adalah mungkin explore bentuk gitu ya. Kalau kata-kata mungkin dirasa terlalu gamblang, atau mungkin ada tambahan lagi nih belum dan A-nya nambahin. Kalau pengen bersembunyi ya itu ini ya, itu resiko ya. Kalau ternyata apapun jenis kata-kata yang, kalau kita cuma mikirin kata-kata gitu ya, apapun jenis kata-kata yang kita sampaikan dalam puisi ketika kita ingin bersembunyi gitu, ya nanti orang lain bisa baca dan bisa mengartikan, terserah dia, itu udah lepas dari kita juga gitu. Dan memang ada aspek kayak bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita sudah publikasikan, itu juga ada ya. Dan itu harus bisa dijelaskan, sehingga ketika kita udah lempar itu puisi, apakah itu di dunia internet ataupun itu di dunia fisik buku, semuanya kayaknya kita harus punya tuh hak jawab. Tapi jadi agak lebih kayak kewajiban untuk menjawab pertanyaan apa sih sebenarnya maksud lo gitu. Dan nggak apa-apa ya, itu ya nggak cuma berhenti di puisi itu lagi gitu kan, ada pernyataan-pernyataan penulis yang bisa ini. Tapi maksudnya kalau aku sih pribadi, aku tidak pernah berusaha menyembunyikan. Aku lebih kayak bermain-main aja, bermain-main dengan oke, aku punya perasaan A, aku ingin nyampein, tapi aku pengen bermain-main supaya itu nggak benar-benar literal banget in your face misalnya. Dan itu yang aku lakukan. Jadi aku lebih fokus sama prosesnya, apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Terus kemudian kalau ternyata tetap hasilnya tetap gimana, tidak sesuai keinginan, ya udah. Agak ngelantur ya. Ya udah deh.
Udah, silahkan lanjut ke orang lain. Mulai nggak jelas omongan gue. Agak lemes. Agak Udah lemes agak ya. lemes. Mungkin Yosi sama Anya mau nambahin. Lidahnya udah lemes ya. Jadi kita ngomong lanjut dalam artian gini sih kalau gue. Menulis puisi kayaknya gue tadi merasa apa tadi? Menyembunyi. Gue terlalu gamblang, terlalu apa adanya ya. Dia nggak mau merasa terlihat terlalu apa adanya gitu nggak sih, Van? Ya, ini tadi pertanyaan dari ini ya. Ntar gue baca lagi. Kadang diksi yang kita pilih itu maknanya terlalu apa adanya. Gitu. Jadi gimana nih cara bersembunyi dalam kata-kata? Kalau menurut gue dari itu pertanyaannya emang agak redundant dan dalam arti terlalu apa adanya bagaimana ingin bersembunyi. Itu bisa dicari lebih lanjut dan dengan bereksperimentasi sih, ya nyoba lagi. Kalau ini pilihan kata A ini terlalu gamblang. Bagaimana kalau pengen agak sembunyi dikit sih gitu kan. Kita pilih kalimat B. Kurang ini masih terlalu ekspresif gitu. Cari pilihan C gitu sih dalam arti. Dan kayak apa benar kamu ingin sembunyi gitu ya. Kalau kamu ingin sembunyi, kenapa? Menurutku pertanyaan itu nggak akan harus muncul. Kita menulis itu sebenarnya kan ingin dibaca, ingin dikepoin sih. Dan itu emang pengalaman menulis yang butuh banyak latihan sih kalau aku bilang emang. Itu tadi dari bagaimana kita menulis tentang sesuatu, orang bisa menduga kita bercerita tentang apa, bisa salah, bisa benar gitu kan. Tetapi kalau terlalu gamblang, padahal dia pengen bersembunyi. Jadi kayak kalau di sini ingin mencari metafora ya, orang karena itu tadi sih kayak si Ninin mengangkat apa yang disampaikan nama Bu Tuti Herati tentang antara ya. Dan kita punya aturan-aturan bahasa dari ejaan yang tadinya kita pikir sekarang masih apa, ternyata pemegang kekuasaan pengennya kita berubah gitu, bukan menjadi rubah gitu. Itu juga hal-hal baru gitu kan. Kita mau aturan-aturan itu kita baiknya kita tahu karena kalau kita tahu kita bisa milih nih, kita mau nurut aturan-aturan itu atau kita mau melawan aturan-aturan itu. Yoi, kalau ketika kamu mau menulis sebuah diktat kuliah atau peraturan perusahaan, ya tentu aja harus mengikuti peraturan-peraturan bahasa itu. Tapi ketika lo mau bikin karya dengan pura-puranya nih peraturan perusahaan atau diktat kuliah, nah itu jadi kemungkinan baru lagi kan. Jadi kayak lo bisa jadi main-main setelah lo tahu peraturan-peraturan itu. Jadi udah tahu caranya, tapi ya terserah mau ikutin tuh cara, bikin cara baru gitu ya. Oke. Nih ke Anya dulu nih. Silakan ya, mau nambahin nggak Nya? Ini diksi apa tadi pertanyaan diksi dirasa gamblang. Sehingga kepingin dibuat lebih sembunyi tadi. Sembunyi. Oke, kalau begitu sih kalau menurutku kita tarik lagi ke belakang gitu. Kamu nulis puisi itu untuk apa? Untuk mengekspresikan apa? Apakah puisimu itu perlu sesuatu yang gamblang atau puisimu perlu sesuatu yang tersembunyi? Itu aja sih. Dijawab dulu. Ditanyakan ke diri sendiri aja dulu. Jadi di-assess dulu nih kebutuhannya. Oke. Ini aku sekarang akan bacain lagi pertanyaan dari teman-teman di chat ya. Yang pertama ini ada dari Rahmat, Detikom. Ini buat Kak Ratri. Kak Ratri puisi-puisinya semacam oase buat kaum pekerja Jakarta. By the way, Kak Ratri, apakah terpengaruh Afrizal Malna? Silakan. Yang namanya Kak Ratri boleh dijawab. Ini yang nanya ke aku tuh nggak cuma satu ya, banyak. Wah.
Berarti Gimana jawab ya? banyak pertanyaan. Agak susah bilang kayak gitu, soalnya aku nulis puisi misalnya katakanlah dari 2008, tapi aku baru kenal Afrizal itu di 2011 gitu. Jadi apakah, dan puisi yang di Rusunating ini puisi dari sebelum tahun 2012 ketika aku mengenal Afrizal gitu. Jadi lagi-lagi ya, aku tidak dibesarkan dalam tradisi puisi yang sekolah formal gitu. Jadi nama Afrizal sendiri bahkan asing buatku saat itu gitu. Jadi itu mungkin jawabannya ya, bahwa bisa jadi apanya ya? Aku sebenarnya pengen nanya gitu, apanya yang mirip dengan Mas Afrizal gitu. Kalau apa? Karena memang waktu itu juga aku mengagumi karya dia ya. Karena dia berbeda dari penulis puisi lainnya. Jadi lebih kayak absurd aja gitu. Tapi itu dia. Buat aku yang berbeda, kalau aku jawab sendiri lah, yang nanya jawab sendiri. Buat aku yang berbeda mungkin ya aku perempuan gitu, dan aku ingin menyampaikan maksud juga gitu di dalamnya. Aku masih ingin menyampaikan hal-hal yang orang lain juga bisa mengerti sebagai bagian dari pengalaman aku. Mungkin yang sama itu adalah aku eksplor kayak benda-benda gitu ya. Banyak menyebut benda-benda gitu di puisi. Karena begitu ditanya aku juga jadi nanya sendiri gitu kan. Apanya sih yang mirip, terus buka-buka lagi gitu. Puisinya Afrizal yang arsitektur hujan terutama itu mungkin obsesi terhadap benda-benda gitu ya, mau menggabungkan atau apa. Tapi menurut aku berbeda karena apa ya? Ya aku ingin menyampaikan maksud aku gitu, kenyataan aku. Jadi bahkan stylenya itu aku nggak mungkin ada 1-2 gitu ya yang stylenya agak mirip gitu. Tapi sisanya mah enggak ya. Oke. Tambahin dikit boleh nggak, Nin? Boleh. Silakan. Mungkin yang perlu ditanya juga karya Afrizal tahun berapa yang mirip sama karya Ninin. Karena kalau menurut pengamatanku, kita sempat cukup beberapa kali bertemu Afrizal dan ngobrol. Afrizal sepertinya terinspirasi oleh kita. Nah, lo. Jadi tadi sombong banget ya gitu kan. Cuma tadi sorry, silakan ya. Kenapa, Van? No, sorry. Tadi lanjut dulu. Iya. Karena memang kita sempat cukup ya bukan dibilang intim ya, tapi beberapa kali menghabiskan waktu bersama Afrizal, dan setelah itu Afrizal membuat karya yang bahkan ada nama-nama kami gitu di dalam novelnya. Jadi ini pertanyaan nakal aja sih. Karena tadi kan Ninin udah ngasih tahu timeline gitu kan. Kalau Ninin nulis seperti yang di Rusunating tahun sekian, ternyata itu sebelum Ninin bahkan kenal Afrizal secara karya gitu kan. Belum lagi secara pribadi gitu. Nah, jadinya makanya gue tergelitik untuk bertanya gitu, karya Afrizal di tahun berapa yang mirip sama Ninin? Siapa tadi? Rahmat ya? Nanti berikutnya ya, di link acara berikutnya. Udah. Kalau menurut gue tuh misalnya kayak ini karya secara umum ya, bisa puisi atau musik atau apa gitu, kayak si A ini mirip si B. Kalau menurutku tuh ada 2 hal yang mungkin bisa terjadi ya. Itu tadi ya, harus diteliti tuh, karya si A di tahun berapa itu mirip dengan karya si B di tahun berapa. Terus pertama adalah kadang-kadang ya yang memirip-miripkan A dan B itu kurang menyampaikan hal itu seperti itu karena dia kenal B terus mendengaran A, ada kemiripan menurut dia, terus dibilang seperti itu. Padahal kalau dia teliti lebih lanjut, ada misalnya ada C atau D atau E atau apa Yoshi, yang lebih butuh kajian akademis ya, Yosh. Bukan kajian akademis sih, kayak lebih dia tahu referensinya itu gitu. Kalau misalnya bilang
apa namanya si ya makanya band A tuh mirip band B ya, atau penyair A mirip band B. Itu ini bisa panjang nih. Cuman bisa kita, panjang. Nah, ini satu lagi nih. Ini masih, ada poin yang belum gue sampaikan. Nah, yang kedua, kemungkinan emang si A sih nyontek B atau B nyontek A gitu sih. Oke. Begitu. Nih, jadi kurang referensi atau emang saling nyontek. Ya. Dan kalau gue tadi ingat lagi ya, ketika Ninin cerita di mana Ninin nemuin safe space, justru lebih lemes lagi ketika nulis puisi, misalnya di komunitas, misalnya contohnya di Bunga Matahari, justru teman-teman malah saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Jadi ketika menulis puisi itu jadi interaksi, saut-sautan, dan yang aku lihat malah itu proses yang sangat equal. Jadi setara gitu, tidak ada yang di atas yang mempengaruhi yang di bawah atau yang lebih tua dan lebih muda. Jadi mungkin itu hal-hal yang seru tuh, dan malah penting buat dieksplor di sekarang gitu, yang era internet ya, kata-kata yang udah melelahkan, cuman yang memang sekarang era internet. Dan nyambung sama pertanyaannya Yesi, di sini pertanyaan buat semua nih. Jadi siapa yang mau jawab silakan, rebutan pertanyaan rebutan. Di era medsos sekarang nulis puisi jadi lebih mudah. Gimana sih nyikapinya? Dan bagaimana baiknya kita menyatakan itu karya kita, apa cukup dengan membubuhkan tagar atau gimana? Silakan. Boleh gue jawab? Dong. Apa namanya? Lucu ya. Ini tahun 2021. Bunga Matahari, Milis Bunga Matahari itu dibentuk tahun 2000. Sudah 21 tahun dan pertanyaannya masih sama aja. Cuman bedanya waktu itu yang dipertanyakan oleh tentang puisi-puisi di Milis adalah pertentangan yang terjadi adalah antara puisi koran dan puisi Milis. Milis anggap social media, gitu kan. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sama, mungkin keresahan yang sama yang dialami banyak orang gitu kan 21 tahun yang lalu. Kalau menurutku lemesin aja. Siap. Ini however, kalau menurutku aku sangat tidak alergi ya dengan puisi-puisi di Instagram, quotes gitu. Memang kadang-kadang gemes. Tapi gemesnya kenapa? Gemesnya karena semua sounds the same. So I think that's where we should do something gitu. Silahkan pakai social medianya, apapun itu, mau Discord bahkan sekarang gitu kan. Tapi lakukan terobosan dengan karyanya. Coba bikin karya di dunia digital menjadi berbeda dari apa yang sekarang ada. Itu sih kalau menurut gue tantangannya. Oke, thanks Anya. Ini Ninin dan Yus ini warning waktu sedikit ya. Kita udah sempit, jadi mungkin boleh dilemesin dalam bentuk waktunya yang lemes. Lebih lemes. Ini waktunya nggak bisa lemes ya. Udah harus habis kayak gitu. Pertanyaannya banyak nih dari teman-teman. Oke. Iya, aku lihat, ya ampun. Aku nambahin aja ya kata Anya, mungkin balik lagi juga kayak tadi ngomongin bahasa itu senjata. Sebenarnya platform social media yang ada sekarang juga senjata gitu. Jadi di-hack aja platformnya, di-hack. Jangan ngikutin platformnya, tapi lu yang bikin terobosan di platformnya gitu. Ya oke lah, kita nggak bisa, kita harus bergerak dalam keterbatasan platform, tapi di-hack gitu. Jadi kayak semangat itu nggak funny banget lah. Hack aja platformnya gitu. Karena ketika kita memaksakan satu bentuk yang kita kenal di luar sana masuk ke internet, terus kita mau coba mengadaptasi begitu saja, itu nggak akan works gitu. Kita harus memahami dulu tuh UI UX-nya si platform itu dan gimana cara menyampaikan secara lebih efektif. Kali gitu ya. Iya. Oke. Nih aku lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Jadi nanti teman-teman yang mau jawab terus dielaborasi dengan pertanyaan yang tadi juga boleh. Ini dari Oming Putri. Mau nanya buat semuanya juga nih. Jadi silakan dikeroyok lagi jawabannya. Ketika bikin puisi untuk mengurai atau mengenali perasaan sendiri, apakah prosesnya berbeda dengan bikin puisi untuk diterbitkan ke publik? Kalau beda, apa sih yang paling membedakan? Siapa nih yang jawab?
Saya Ya, duluan deh. pertanyaannya nih Oming nih. Halo Oming. Kalau menurut saya bedanya kalau untuk bikin puisi untuk diterbitkan ke publik lewat internet, pencet itu bisa dibaca untuk semua orang gitu aja. Kalau untuk diri sendiri, di-keep aja di hard disk, lalu atau di-publish di online tapi tersembunyi gitu aja. Bedanya itu aja sih, dalam artian ya karyanya ya karya kamu ya itu aja, mau diterbitin atau tidak atau di keep sendiri sama aja sih menurut saya. Pilihan kamu aja gitu, nggak usah jadi nggak ada tweak untuk diterbitkan seperti ini, untuk di keep seperti ini, menurut saya tidak ada ya. Oke. Ken, silakan. Ada yang mau menambahkan lagi? Itu aja sih. Mungkin yang ditekanin lebih ke risiko aja. Kalau aku sih prinsipnya tetap mengenali perasaan dan aku siap dengan segala konsekuensinya ketika diterbitkan. Kalau aku ya gitu. Jadi nggak terlalu berbeda sebenarnya prosesnya gitu. Prosesnya. Terus ini mungkin Anya, silakan. Ya sama. Aku nggak pernah membedakan aku menulis untuk publik atau menulis untuk diriku sendiri. Aku menulis aja dan karena itu ya tidak ada perbedaan approach gitu. Bedanya adalah ketika aku harus menentukan aku ingin menulis puisi yang seperti apa, gitu sih. Jadi silakan ya ditimbang-timbang gitu ya, mau di pencet tombol publish atau enggak gitu ya. Dan itu pertanyaan yang prosesnya juga mungkin panjang ya. Aku ingin menulis puisi yang seperti apa? Itu mungkin masing-masing kalian harus menjawabnya ke diri sendiri. Itu kayak kata kunci obrolan Jumat sore ini sih. Ketika lo ketemu pertanyaan itu, ya lemesin aja gitu. Hasilnya mungkin oke, memutuskan. Besoknya lemesin lagi gitu. Hasilnya akan beda lagi sih kan. Dalam arti itu butuh makin lama makin lemes. Dan akan lo lebih lega sih ketika lo melemaskan diri untuk berkarya, kelegaan itu akan muncul. Janji nih, Yos. Oke, ini mohon maaf gitu ya buat teman-teman yang lain yang nanya, nggak semuanya belum bisa dijawab karena waktunya juga sudah habis, dan semoga nanti ini bisa diterusin gitu ya di sesi-sesi diskusi berikutnya gitu. Dan mungkin diskusinya tetap bisa berlanjut di medium lain tadi ya, kalau kita udah ngomongin medium banyak gitu ya, bisa di sosmed atau apapun yang sekarang ada. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah ikutan diskusi dan juga menyimak ya dari tadi ini, menghabiskan waktu sore Jumatnya buat mantengin. Sebelumnya, jadi kita abis ini akan foto-foto, tapi sebelumnya kita dengerin dulu pembacaan puisi dari Gratia Gusti alias Anya. Silakan, Anya. Oke, aku akan baca puisi dari ya. dari non-specific. Ada 2 puisi. Yang pertama, kamu tahu kamu well dressed kalau saat kamu lewat counter parfum, Mbak dan Masnya menyodorkan kertas-kertas putih persegi panjang yang sudah disemprot wangi, sambil tersenyum manis, mencobai kamu supaya kamu merasa seolah-olah kamu ratu, dan mereka hamba-hamba yang berlomba-lomba mempersembahkan rupa-rupa wewangian berharga dari segala penjuru dunia. Kalau itu terjadi pada dirimu, abadikanlah momen itu dan kirimlah ke rumah supaya ayah ibumu tahu kamu sudah jadi orang.
sudah jadi orang. Terdengar begitu megah, bukan? Padahal di dalam tasmu, kamu menyimpan telepon yang pintar mencatat hutang, voucher diskon kadaluarsa, formulir pendaftaran sekolah, formulir pembelian buku, formulir seragam anakmu yang belum bisa kau isi, belum pula tagihan kartu kredit yang sudah lewat tanggal jatuh tempo, dan angkanya membuatmu merasa ingin berlutut, berdoa, memohon uang jatuh dari langit, supaya kertas-kertas itu bisa kau tebus, bukan seperti dosa-dosa yang malah kamu isi ulang. Oke. Mantap. Kita beri tepuk tangan dulu buat Anya. Thank Dan you. saya dari non spesifik ya. Jadi Non-spesifik. kalau mau nyari bukunya. Ini, Oh ya, silakan. Ini non spesifik juga ya. non-spesifik juga. Pas nih hari Jumat. Tahu nih. Kadang-kadang ingin juga berdandan hanya karena ini Jumat malam. Kadang-kadang ingin juga berdandan hanya karena ini Jumat malam. Lalu keluar memandangi lampu-lampu sambil berjalan di atas trotoar yang basah. Sudah lama malam dingin seperti ini tak tersimpan di dalam tangan yang terkepal di dalam saku, dan bau paket ayam goreng yang bercampur dengan parfum di tengkuk tak terbawa angin yang berhembus dari kendaraan yang lewat. Kota ini merekam sejarah di tiang-tiang listrik, di jembatan penyeberangan yang mulai bolong-bolong, dan di tikungan tempat mangkal taksi-taksi ngantuk. Karena kau tak bisa lagi duduk di sebuah tempat dan membayangkan kau akan kembali ke sini 2-30 tahun lagi. Menertawakan kepedihan yang kau pikir sudah lewat hanya karena kau sudah mengalami lebih banyak kejadian. Tempat mana lagi yang bisa bertahan selama itu sekarang, sayang? Dan malam yang terang benderang seperti ini pun sebentar lagi berlalu. Jalanan yang penuh sesak kini kosong melompong. Licin seperti hidungmu yang sudah sedari tadi perlu di-touch up. Sempat terlintas keinginan meniti garis lurus putih tepat di tengahnya. Lalu ditertawakan penjual kopi di atas sepeda yang sesekali melintas. Tapi kau lalu melakukan yang itu juga. Mengeluarkan kunci dan belok ke arah parkiran. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Anya. Sudah menutup sesi hari ini dengan pembacaan puisinya. Dan sesuai judulnya, gitu loh, mesin aja. Jadi kayaknya aku rasa nggak perlu disimpulkan diskusinya, karena kayak tadi udah banyak, dan juga teman-teman pasti udah punya simpulannya masing-masing, dan juga mungkin kepenasarannya masing-masing buat dilanjutin ya. Gitu. Jadi kalau gitu terima kasih buat Sastra GPU, terima kasih buat para co-host yang sudah membantu secara teknis, terima kasih buat narasumber, buat Anya, Ninin, Yoshi, semuanya yang ada di sini yang udah ikut nanya dan juga dengerin. Kita tutup dengan foto bersama, kalau berkenan, teman-teman silahkan, boleh buka kameranya, kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi kalau lebih asyik kalau foto bareng. Yuk. Siapa yang mungkin nanti ada co-host yang akan screenshot ya? Iya, aku Mbak Fani. Oke, teman-teman, boleh yang punya bukunya juga boleh ditunjukin ya. Ini kita ada 2 slide. Ya, Tiap slide-nya aku hitung 1-3. Oke, slide pertama dulu ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya.
Makasih. Terima kasih semuanya dan terima kasih tadi pertanyaannya seru-seru, cuman nggak bisa dijawab. Ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu ya. Ya. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa Tadi lagi. kami share bisa menginspirasi. Apaan sih lu? Udah lemes. Udah Jumat, sebentar lagi Jumat malam. Yes, selamat menikmati Jumat malam yang lemes teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semua.